Setiap orang pasti punya impian dan masing-masing impiannya berbeda-beda. Mungkin ada yang ingin membeli rumah karena dia tinggal bersama dengan mertua atau saudara. Mungkin dia masih kontrak atau mungkin karena dia belum punya kemampuan untuk beli rumah sendiri. Atau ada yang ingin membeli mobil karena selama ini menggunakan motor, kehujanan, kepanasan, atau mungkin karena udah nggak cukup kalau misalnya dipakai untuk 2 orang tua dan 2 anak. Juga pasti ada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Juga mungkin ada yang keinginannya bisa jalan-jalan bahkan sampai ke luar negeri dan keliling dunia. Nah, yang menjadi pertanyaannya, berapakah biaya yang dibutuhkan untuk itu semua? Pastinya tidak sedikit. Dan untuk bisa mencapai semuanya itu pertama kita harus tahu berapa yang harus kita bayar. Untuk bisa meraih itu semua, kita kapan ingin mewujudkannya dan bagaimana cara mencapainya. Jadi pilihan yang pertama, kita bekerja sebagai seorang karyawan. Saat kita bekerja sebagai seorang karyawan, seorang sarjana, dan orang tersebut pekerja keras, akan mendapatkan kenaikan 10-20% gajinya per tahun. Itu pun apabila disetujui oleh perusahaan. Dan bisa mendapatkan promosi jabatan. Dengan syarat harus berprestasi, bersaing dengan sekian banyak karyawan yang lain yang juga sama-sama berprestasi, bersaing, dan makin banyak orang yang menginginkan posisi itu. Nah, apabila seorang karyawan dengan kenaikan gaji 10%, maka sudah bisa dihitung, misalnya UMR 5 juta gitu ya, atau 10 juta, maka tahun depan kalau naik 10% berarti 11 juta. Dan 5 tahun lagi kenaikannya sekitar 16-17 juta saja. 10 tahun lagi kira-kira kenaikannya tidak akan sebanyak yang bisa mewujudkan impian-impian tadi, rumah, kemudian jalan-jalan, nyekolahkan anak luar negeri, ingin beli mobil, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, untuk bisa mencapai itu kita bekerja sebagai profesionalism. Pilihan kedua ialah profesional. Profesional adalah orang yang mendapatkan penghasilan atau uang yang ditukarkan dengan waktunya, tenaganya, dan pemikirannya. Contohnya dokter, pengacara, notaris, konsultan. Apabila Anda tidak memiliki profesi itu, maka kategorinya bisa karyawan atau yang lain. Income-nya bisa jadi lebih besar, tetapi bergantung pada dirinya sendiri. Apabila orang tersebut bekerja, maka dia akan mendapatkan income. Sedangkan apabila dia tidak bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan income. Jadi bekerja dan dia bisa mendapatkan income, tetapi kalau sakit atau berpergian otomatis income-nya terhenti. Ini hal yang relatif berbahaya. Sedangkan kalau kita ingin berbisnis konvensional, pilihannya ialah kita buka usaha. Nah, pertanyaannya apa yang diperlukan saat seseorang buka usaha? Sudah pasti modal. Yang kedua skill, kan ketiga ada resiko persaingan. Berdasarkan survei, 5 tahun pertama dari orang yang berusaha tadi 80% tutup kalau konvensional. Kenapa? Karena persaingan. 5 tahun kedua dari yang sisanya tadi itu tutup. Dan dari sisa yang bertahan tadi akhirnya tutup di 5 tahun kemudian. Jadi inilah resiko persaingan usaha. Sehingga dalam waktu 10 tahun hanya tersisa 4% yang bisa bertahan. Nah, apakah itu bisnis Anda? Kendalanya biasanya karena kurang modal atau kurang pengalaman atau resiko yang sangat tinggi.
tidak ada sistem yang menunjang terbukti sukses dan perlu sebuah usaha yang besar gitu ya, tindakan yang besar. Yang ketiga, kita melakukan bisnis franchise. Nah, pilihan yang keempat ini sudah mulai marak, bisnis franchise. Bisnis ini menyediakan sistem pendukung, jadi dia pakai sistem sehingga cukup banyak yang sukses, berhasil. Dari yang berusaha 90% sukses. Kendalanya tidak semua orang bisa menjalankan bisnis ini karena dibutuhkan modal yang cukup besar, jadi hanya untuk kalangan tertentu yang bisa mengambil bisnis franchise tersebut. Untuk bisnis franchise kecil-kecilan biasanya minimal sekitar 10 juta investasi di awal. Resikonya juga cukup tinggi karena biasanya sistemnya masih baru dan belum teruji. Nah, apakah Anda tertarik jika ada sebuah bisnis franchise terkenal tetapi modalnya tidak harus dikeluarkan sejumlah yang sangat besar, tapi modalnya kecil? Nah, saya mau cerita tentang company profile dari Prudential. Prudential PLC, Public Limited atau Public Listed Company, perusahaan terbuka, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, yaitu perusahaan yang sahamnya sudah di-share atau go public di London. Prudential didirikan tahun 1848, bergerak di bidang jasa keuangan internasional. Saat ini Prudential beroperasi di 3 wilayah, yaitu Inggris, Eropa, di Amerika Serikat, dan di Asia. Akhirnya masuk di Prudential Asia bernama PCA, Prudential Corporate Asian. Prudential Corporate Asia beroperasi di 12 negara dengan 23 perusahaan dan telah berdiri lebih dari 80 tahun sejak tahun 2011. Sekarang 2019 masuk di Indonesia tahun 1995. Dan PCA tadi sejak tahun 2019 menjadi yang terbaik dari 12 negara di Asia. Akhirnya Prudential mengembangkan dan masuk ke Indonesia pada tahun 1995 dengan nama PT Prudential Life Assurance. Prudential menjadi pioner dan pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi atau lebih terkenal dengan unit link sejak tahun 1999. Nah, Prudential juga telah memiliki fund manager, jadi tidak dikelola oleh fund manager yang lain, tapi dikelola sendiri. Yang ngelola dananya yaitu namanya Eastspring Investment, yang berpusat di Hong Kong dan di Singapura. Dana yang dikelola lebih dari 400 juta US dollar dan memperoleh nilai AAA, AAA besar, dan dalam standar & Poor's rating, yaitu badan yang membuat rating perusahaan keuangan di dunia. Ini membuktikan bahwa Prudential Eastspring Investment, apa itu yang di atas itu? Ini. Oh, kereta. Jadi sehat secara keuangan. Ini keretanya jalan lagi guys di atas saya. Nih. Hai kereta. Nah, penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Prudential selalu meraih penghargaan sebagai perusahaan asuransi terbaik di Indonesia. Baik dari majalah Investor, Infobank, Koran Bisnis Indonesia, dan badan rating lainnya di Indonesia. Tentu saja perlu sebuah usaha untuk bisa mendapatkan rating tersebut. Prudential juga meraih Top Brand Award, penghargaan dari Muri, KL Center Award, dan banyak lagi penghargaan lain di setiap tahunnya. Nah, bagaimana tentang Prudential Agency Business? Prudential Agency Business adalah pilihan kita. Kelebihannya adalah modalnya minimal, hanya 12.000 itu dulu. Sekarang nggak perlu modal, modalnya hanya handphone, dan tentu saja semua sudah punya handphone. Jadi resikonya sangat minim, bahkan tidak dibutuhkan pengalaman khusus.
Semua orang dari latar belakang apapun terbukti bisa sukses di Prudential, baik dia tukang potong rambut, dia seorang karyawan, seorang guru les, seorang profesional, bahkan dari agen asuransi lain boleh bergabung di Prudential. Memiliki sistem pengembangan bisnis yang sudah terbukti di Prudential saat ini, sudah ribuan orang menjadi kaya baru di Indonesia dan ribuan orang juga meraih kenaikan peringkat setiap tahunnya. Jadi setiap tahun ada jenjang karirnya. Ada mentor yang siap membimbing dari awal sampai berhasil dengan gratis. Bisnis Prudential ini bisa diwariskan sehingga kita bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga sampai turun-temurun. Nah, apabila Anda tertarik dengan informasi ini, silakan Anda menghubungi nomor handphone saya 0821, sekali lagi 0821 31 0821 31 70 7657 0821 31 70 7657. Saya akan menceritakan lebih detail tentang jenjang karir yang ada di Prudential, tentang bagaimana off-ratingnya, bagaimana tentang komisinya dan lain sebagainya. Dan semoga melalui video ini Anda bisa mendapatkan manfaat yang cukup besar. Terima kasih guys. Kalau Anda merasakan manfaat, silakan Anda share ke agen-agen Anda like, Anda subscribe. Terima kasih, God bless you all, bye.